Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para guru-guru yang saya banggakan. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya sendiri Muhammad Farhan Ramadan dan ditemani oleh Faisal Hilmi, Muhammad Heru Abdillah, dan Senar Harap. Dan kita merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Keguruan dari Ilmu Pendidikan dan dari program studi pendidikan bahasa Inggris yang beralamat di Jalan Tanah Merdeka nomor 20 RT 11 RW 2 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Dan tujuan dari pelaksanaan lapangan persekolahan ini adalah untuk membentuk mahasiswa menjadi calon tenaga pendidikan yang berdasarkan dengan kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya semua. Pertanyaan, silakan ditanyakan. Tanya ya? Iya, Faisal. Sebelumnya sudah dikenalkan nama saya oleh Farhan Ramadan. Saya di sini punya beberapa pertanyaan untuk guru dari MTSN 7 Mondir Jakarta. Pertanyaan pertama, bagaimana sih karakteristik atau sikap siswa di sekolah ini? Karakteristik? Iya, karakteristiknya. Kalau secara umum, karakteristik siswa di MTS 7 itu bisa dikatakan baik secara umum. Kalaupun ada beberapa yang perlu perhatian khusus, itu masih dalam batas toleransi dan masih dalam batas yang bisa diarahkan oleh guru dan orang tua. Itu aja sih, Mas Faisal. Oh, itu aja. Dan apakah ada juga siswa atau siswi yang sikapnya kurang baik? Itu tadi yang saya sampaikan di awal. Kalaupun ada beberapa yang tidak pada umumnya, tapi alhamdulillah kalau di MTS 7 itu masih dalam batas toleransi dan masih dalam batas yang bisa diarahkan oleh kami. Oke. Kalau struktur organisasi di sistem kerja organisasi di sekolah masih jalan? Bu Nurit kali ya, Bu Nurit, struktur organisasi. Ya, jadi tadi saya mungkin mau menambahkan dulu, ya, walau sebelumnya Mas Farhan tadi sudah WA saya, katanya mungkin yang diprioritaskan atau difokuskan itu katanya Bapak Kepala Madrasah, guru, kemudian juga salah satu siswa. Iya. Ya, jadi sampai saat ini Bapak Kepala Madrasahnya belum hadir, Bu Susi mewakili guru. Ya, saya sendiri juga bagian dari guru karena memang tupoksi kami itu adalah guru. Ya, jadi ya tadi saya sudah bilang juga sama Mas Farhan, kalau memang saya nggak diperlukan saya mundur nggak apa-apa. Ya, untuk terfokusnya untuk jurusan bahasa Inggrisnya karena Miss Melda, ya beliau adalah guru bahasa Inggris. Tapi tadi pertanyaan pertama yang berkaitan dengan karakteristik siswa, ya mungkin saya hanya bisa menambahkan secara umum bahwa karena Anda adalah calon pengganti kami, maka juga harus siap ya menghadapi siswa-siswa dimanapun ya, termasuk di MTS Negeri 7 itu yang memiliki karakter yang beragam ya. Jadi sangat beragam. Mereka masing-masing itu memiliki karakteristik masing-masing ya kan. Dalam sisi kemampuannya jelas berbeda, yaitu juga menunjukkan karakteristik. Kemudian sikapnya juga antara satu dengan lainnya berbeda ya. Kemudian juga banyak hal lah yang membedakan antara satu dengan lainnya, seperti gaya belajar mereka.
Ya, makanya MTS Negeri 7 itu juga manajemen bagaimana ya setiap guru mata pelajaran itu mengakomodir perbedaan-perbedaan tersebut untuk mereka bisa secara nyaman belajar ya dan secara maksimal mendapatkan ilmu yang harus mereka dapatkan. Ya, terkait untuk struktur organisasi ya mungkin saya coba share. Ya. Jadi ini struktur organisasi MTS Negeri 7 model Jakarta untuk tahun 2020-2021 ya dengan di bawah kepemimpinan Bapak Kepala MTS Negeri 7 model Jakarta, Bapak Lebeng MED. Ya, tampilan strukturnya seperti ini. Kemudian Bapak Kepala Urusan Tata Usaha Bapak Abdul Gopur MPD. Ya, kemudian untuk wakil ya ada 4 pada MTS Negeri 7, wakil kurikulum, ya, saya sendiri. Kemudian wakil kesiswaan, Ibu Susianingsih, SPD. Wakil Humas, Miss Melda Yohana Anwar, MPD. Kemudian wakil sarana prasarana, Bapak Abi Padil. Ya, kemudian untuk koordinator bimbingan konseling, ini berada pada garis, ya kan, garis struktur seperti ini. Ini Ibu Dr. Anda Indri Murtini Kons, ya. Kemudian guru dengan siswa dan staf tata usaha. Jadi ini tampilan dari struktur yang bisa saya sampaikan terkait tugasnya masing-masing. Itu sebetulnya pada dokumen 1 buku kami untuk KTSPN MTS Negeri 7 itu juga kami sertakan ada di sana. Ya, mungkin itu dulu. Silakan dilanjutkan. Silakan yang lain dulu barangkali pertanyaannya. Saya akan lanjutkan pertanyaan dari Faisal Hilmi. Nama saya Muhammad Hiro Abdillah. Saya akan bertanya, bagaimana dengan peraturan yang diterapkan ini? Susi, barangkali peraturan? Peraturan dan tata tertib ya di MTS 7 ya. Ya. Setiap tatanan kehidupan apapun itu kan pasti semuanya ada peraturan, ada tata tertib ya, dibuat dan yang harus dipatuhi. Begitu juga dengan di MTS 7. Jadi kalau di MTS 7 peraturan tata tertib itu dibuat secara tertulis. Yang sebelumnya prosesnya itu digodok dulu oleh tim kesiswaan beserta BK, kemudian dari hasil diskusi kesiswaan dengan BK itu dibahas dalam rapat kerja tahunan di awal tahun, kemudian di-launching setelah ketok palu di rapat kerja tahunan, di-launching dalam bentuk buku penghubung, itu secara buku, tertulis, itu peraturan tertulisnya yaitu di buku penghubung itu dan juga ditempel di dinding sekolah yang mudah dilihat oleh siswa. Selain bentuk tertulis, peraturan dan tata tertib MTS 7 itu disosialisasikan secara lisan pada saat awal tahun ajaran baru di kelas 7, yaitu matsama. Ada kegiatan matsama, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah. Itu kalau seusia kalian dulu mungkin namanya ospek. Nah, kalau di madrasah namanya matsama, masa ta'aruf. Itu kelas 7 itu kita sosialisasikan tata tertib dan peraturan itu. Nah, kalau untuk kelas 8 dan 9, itu sosialisasinya tata tertib dan peraturan itu pada saat layanan orientasi BK di awal tahun ajaran baru. Seperti itu. Baik. Apakah di sekolah MTSN 7 ini sering diadakan kegiatan seperti upacara atau rapat dan lain-lain? Jika iya, seberapa sering kegiatan tersebut dilakukan? Kalau upacara itu telah diagendakan selama 1 tahun ajaran ya. Di tahun ajaran baru, di rapat kerja itu sudah diagendakan di kesiswaan untuk upacara. Baik itu waktunya, petugasnya, pembina upacaranya siapa, baik itu upacara rutin hari Senin maupun upacara hari besar nasional, itu semuanya sudah diagendakan selama 1 tahun. Jadi nanti akan ada upacara apa saja, waktunya kapan, petugasnya siapa, kelas berapa, atau bisa jadi petugasnya itu bukan kelas, tapi petugasnya OSIS, karena misalnya tanggal 14 Agustus itu kan upacara pramuka ya, berarti petugasnya dari
ekskul pramuka. Kemudian kalau 17 Agustus itu melibatkan petugasnya dari ekskul paskibra, pramuka, PMR, seperti itu. Tapi kalau hari Senin dan upacara Hari Besar Nasional yang sifatnya enggak seperti tadi, itu per kelas, sudah disusun per kelas. Jadi kelas hari Senin, kelas 71, Senin kapan lagi, 72, dan seterusnya, seperti itu. Baik. Dan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan tersebut dan juga apa kegiatan yang dilakukan siswa-siswi ketika kegiatan rapat guru sedang dilaksanakan? Proses pelaksanaannya ya seperti yang saya sampaikan tadi, udah proses ya itu ya berarti namanya ya. Ya. Jadi dari awal pemrograman sudah diprogramkan di tahun ajaran baru. Proses pelaksanaannya berarti pelaksanaannya itu sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan. Baik waktunya sesuai jadwalnya, petugasnya sesuai jadwalnya, pembinanya pun juga sesuai jadwalnya. Kalau pembinanya misalnya petugasnya kelas 71, ya pembinanya adalah wali kelas 71. Kalau petugasnya 72, ya wali kelas 72. Tapi kalau kayak tadi misalnya petugasnya adalah anak ekskul pramuka, ya berarti pramuka. Kalau dan seterusnya seperti itu proses pelaksanaannya seperti itu. Terus apa tadi? Kalau siswanya kenapa? Jika guru sedang mengadakan rapat, apa yang dilakukan siswa? Oh, kalau rapat di tempat kami itu sebenarnya Bu Nurut ya. Bu Nurut masih ada di tempat nggak? Nggak ada. Oke, saya jawab. Nah, gimana Bu Susi? Ini karena di rumah lagi ada. Iya ya. Kan jadi berebutan dengan suara. Gimana Bu Susi? Itu proses kalau ada rapat. Kalau ada rapat, bagaimana siswa-siswi kita? Ya, jadi sebetulnya untuk rapat, kita memiliki jadwal khusus. Biasanya itu di luar dari jam KBM. Sehingga diupayakan tidak mengganggu dalam jam kegiatan belajar mengajar siswa. Biasanya hari Jumat itu adalah jadwal agenda untuk guru-guru untuk mengadakan rapat. Ya, jadi karena KBM itu sudah selesai sampai dengan kegiatan menjelang sholat Jumat. Kemudian mereka punya kegiatan ekskul, tapi jam KBM-nya sudah selesai, maka biasanya dilaksanakan rapat bersama dengan guru-guru itu adalah setelah jam KBM selesai di hari Jumat. Mulai jam 1 siang sampai selesai. Mungkin itu terkait jadwalnya secara umum ya. Oke, baik. Selanjutnya akan dipertanyakan oleh Seana Rahara. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada perwakilan dari siswa dan siswi dari MTSN 7. Oke, pertanyaan pertama, apakah sekolah ini selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif atau mungkin seperti kerja bakti dan sebagainya? Biasanya kerja bakti itu dilaksanakan per kelas pada hari Jumat terakhir. Jadi setiap hari Jumat itu sudah ada jadwalnya masing-masing seperti kerja bakti, senam, dan lain-lain. Dan biasanya kerja bakti. Jadi setiap Jumat ya, Jumat akhir di akhir sekolah gitu. Iya. Tapi di hari lain biasanya kita juga ada piket kelas. Okay. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda tentang peran sekolah dalam penanaman hal positif di dalam sekolah? Maksudnya itu hal positifnya itu mungkin kerja bakti atau sebagainya. Pendapat Anda tentang itu gimana? Mungkin bisa diutarakan. Pendapat saya sangat baik, misal ada kerja bakti dan acara-acara lainnya. Peran Jadi sekolah sangat baik sih. Sangat baik ya, menurut Anda? Iya. Oke. Pertanyaan ketiga, ada berapa ekstrakurikuler di sekolah ini dan apakah menurut Anda semua ekskul di sekolah ini sudah aktif? Ekskul kalau saya 14. Iya, ada 14. Dan semuanya aktif sih, Kak.
Semua punya Semuanya jadwal aktif. masing-masing untuk ekskulnya. Oh, oke. Menarik, menarik. Lalu masih menyangkut ekskul, untuk masih menyangkut kegiatan ekskul, apakah kegiatan ekskul itu dibatasi? Misalnya dalam 1 minggu hanya 2 jam di hari tertentu saja gitu, dari jam 3 sampai jam 5 seperti itu. Kalau Atau untuk seperti dibatasi, apa? kalau untuk ekskul tidak dibatasi jamnya, tetapi biasanya hanya ekskul dipilih untuk beberapa hari. Misalnya hari Senin ada beberapa ekskul, dari jam berapa sampai jam berapanya, biasanya setelah pulang sekolah sampai tergantung ekskulnya itu. Kalau untuk jam sendiri tidak ada waktu batasan. Oh. Lalu selanjutnya, apa tiap kegiatan ekskul diadakan, apa selalu ada pembina atau pembimbing yang membimbing member ekskul tersebut? Kalau untuk pembina dari guru sendiri jarang, karena biasanya lebih ke kakak-kakak seniornya yang membimbing adik-adiknya untuk latihan seperti itu. Cuma untuk beberapa ekskul ada pembina yang sering datang. Oh, kalau gitu ya. Oke, baik. Saya kembalikan ke Muhammad Farhan Ramadan sebagai moderator. Dikarenakan semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh guru-guru, sebenarnya ini kita semua sudah selesai, Bu. Sebenarnya semuanya sudah selesai, jadi sekarang saya akan menutup gitu, Bu. Oke, sudah cukup ya. ya. Cukup, Ya. sudah. Penutupannya adalah dengan diadakannya PLP 1 secara daring ini, semoga diharapkan sebagai kita yang sebagai calon pendidik mendapatkan pengalaman untuk bisa menjadi guru yang profesional, untuk memperjuangkan dan memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Amin. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sebentar, Mas.